Di saat semua orang beramai-ramai mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang telah terpilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Tetapi tim hukum dari pasangan 01 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar malah mengamuk. Lucu? Iya. Tidak terima kenyataan? Iya. Entah solusinya mereka seperti apa, biarkanlah kita serahkan kepada tim kuasa hukum 01 yang menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam demokrasi untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Menarik, ketika semua orang saat ini lagi beramai-ramai mengucapkan selamat di media sosial kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi ini berbeda. Tim kuasa hukum dari pasangan 01, Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar, malah mereka mengamuk. Mereka beramai-ramai mengecam bahwa MK itu tidak adil dalam pengambilan keputusan kemarin pada tanggal 22 April 2024 itu. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak bersama-sama komentar dari tim kuasa hukum 01 pasangan Amin terkait dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berikut ini. Mari kita simak videonya. Kita sangat terkejut dengan putusan MK kali ini. Walaupun demikian, kita juga punya apresiasi dan kebanggaan kepada 3 hakim konstitusi, yaitu Pak Saldi Isra, Bu Eni, dan Pak Arief Hidayat yang dissenting opinion. Dan ini menunjukkan bahwa permohonan dari Paslon 01, Tim Hukum Nasional Amin ini dipenuhi. Jadi seandainya saja kalau kita lihat pendapat saya, kalau Ketua Hakim Konstitusi pada waktu keputusan 90, beliau adalah yang menolak di bawah 40 tahun ya untuk menjadi cawapres. Tetapi rupanya hari ini berubah haluan, kita tidak tahu. Nah, ini yang membuat akhirnya menjadi 5-3. Tapi sekali lagi saya apresiasi kepada 3 hakim konstitusi tersebut yang telah memberikan permohonan kita diterima oleh beliau bertiga. Saya yakin masyarakat bisa menilai apa keputusan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita nantinya agar berikutnya mungkin calon-calon kita berikutnya bisa memahami situasi ini, sehingga negara Indonesia kami tetap berharap bisa menjadi negara demokrasi yang adil. Itu tidak kalah dengan 03. Justru kami menang. Semua dalil yang mereka ajukan itu ditolak, yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya 02, Mahkamah hitung-hitungan, 02 ya, Mahkamah hitung-hitungan dengan 6 ahlinya. Ternyata mereka ditolak, termasuk juga eksepsi mereka ditolak. Nah, cuma kita dikalahkan oleh 5 hakim konstitusi yang menganggap yang apa yang kita sampaikan belum cukup. Itu saja. Dan kami terus, dan hasil putusan ini akan menjadi sekiranya jalan tadi, memberikan laluan tadi bahan angket, insya Allah akan terlaksana. Bergulir. Karena putusan pengadilan sudah menyatakan terjadi cawi-cawi itu. Putusan pengadilan menyatakan bahwa ada keterlibatan mobilisasi. Beberapa hal yang penting. Yang pertama, bahwa proses pemilu kita ini dari sejak awal terjadi pelanggaran etik. Dalam argumentasi yang dikemukakan oleh majelis hakim tadi, jelas bahwa pelanggaran etik itu dilakukan, terutama kepada pemimpin tertinggi kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Persoalannya memang adalah bagaimana mengukur dan menilai pelanggaran etik itu dalam proses yang namanya sengketa pilpres ini. Aturan-aturan pelaksananya belum diatur. Oleh karenanya
Mahkamah merekomendasikan untuk membuat aturan-aturan yang jelas. Yang kedua, saya kira yang terbukti juga dikemukakan oleh Prof. Eni, ini yang menjadi argumentasi yang dikemukakan oleh para menteri yang hadir. Ternyata fakta-fakta persidangan, apa yang dikemukakan bansos yang diberikan oleh Presiden kepada daerah-daerah yang dikunjungkan, yang mensandarkan pada DOP, dana operasi Presiden, tidak diatur sebagaimana aturan yang dibuat. Itu jelas tegas. Artinya di sini terjadi abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam melaksanakan yang namanya dana operasi Presiden tersebut. Yang ketiga, di samping itu saya kira yang tidak kalah pentingnya juga meminta sesungguhnya kepada lembaga-lembaga yang terkait, dalam hal ini Dewan juga, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sebagaimana yang harus dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, belum waktu yang terlambat, proses yang ada di Mahkamah Konstitusi ini menjadi jalan, menjadi laluan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak angketnya dalam proses yang paling tidak dikemukakan di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi kawan-kawan, dari seluruh argumentasi kita, pelanggaran konstitusi, prosedural, dan penyalahgunaan dana bansos dan mobilisasi aparat yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini, paling tidak menurut 3 hakim itu adalah terbukti sah dan meyakinkan. Terima kasih. Ya, sedikit aja dari saya. Pertama, terima kasih media yang dengan sabar masih menunggu sampai sore hari ini. Ya, kita mulai sidang dari jam 9 pagi sampai jam setengah 4. Kalau saya melihat di dalam ruang sidang, pertama saya merasa bangga dan apresiasi khususnya kepada 3 hakim konstitusi yang punya dissenting opinion. Jadi kalau istilahnya kita ada 8 hakim konstitusi, kita itu menangnya 3. Jadi kita bukan kalah, menangnya 3, yang 5 pihak sana. Ya, kira-kira begitu. Kemudian dari semua permohonan kita dibahas satu persatu dengan detail. Ini menunjukkan tim hukum nasional sangat profesional. Ya, sekali lagi saya apresiasi kepada tim hukum nasional, ada Pak Ari, ada Pak Refli, Pak BW, Pak Yani, dan yang lain-lain. Saya terus terang bangga dengan apa yang disampaikan dalam persidangan MK ini. Mudah-mudahan ke depan masih ada harapan, ya. Karena dengan melihat perkembangan 3 hakim konstitusi ini bisa membuat dissenting opinion dan menerima permohonan kita, insya Allah berikutnya ada tambahan lagi. Dan jangan putus harapan, saya yakin perjuangan masih belum berakhir. Kita terus berjuang untuk demi menegakkan keadilan. Terima kasih. Oke, silakan. Ya. Saya kira dari apa yang telah dikemukakan oleh partai-partai di parlemen, kita tunggu saja, dan hasil putusan ini akan menjadi sekiranya jalan tadi, memberikan laluan dari bahan angket, insya Allah akan terlaksana. Bergulir. Karena putusan pengadilan sudah menyatakan terjadi cawi-cawi itu. Putusan pengadilan menyatakan bahwa ada keterlibatan mobilisasi. Putusan pengadilan ada yang menyatakan penyalahgunaan dana bansos dan lain sebagainya. Saya kira untuk menindaklanjuti lebih dalam, karena waktu sangat terbatas di Mahkamah Konstitusi, itulah tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat. Yang lain ada lagi? Cukup ya. Oke. Ya, langkah selanjutnya nanti tanyakan kepada partai-partai politik. Cuman kita sudah menyiapkan bahan yang lengkap, ya. Semua majelis hakim tadi mengakui bahwa peristiwa itu ada, tapi mereka kurang berani saja menyatakan bahwa itu salah, gitu loh. Andai Pak Ketuanya konsisten tadi seperti kata sama Bang, kita menang. Tapi artinya bahan-bahan itu sudah lengkap dan 3 hakim mengakui bahan-bahan itu. Makasih kawan-kawan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Ada 5 hakim MK yang buta mata hatinya. Dia tidak bisa melihat fakta, dia tidak bisa melihat realita.
detik ini, malam ini terjadi bencana konstitusi, itu triggernya adalah 5 hakim MK ini, termasuk ketuanya ya. Main drama ini ya. Saya sih jadi ingat dengan apa yang berkali-kali disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Hukum itu bisa dibeli. Mafia hukum Indonesia hari ini cengkramannya terlalu kuat. Kalau hukum bisa dibeli di sebelah sini, berarti hukum juga bisa dibeli di sebelah sana ya. Pemirsa sekalian, itulah komentar dari kuasa hukum 01 pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Silakan pemirsa sendiri yang menilai. Saya secara pribadi hanya mau katakan bahwa tampaknya mereka tidak terima dengan kemenangan, dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa yang menang dalam pemilu 2024 ini adalah Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita juga mendengarkan bersama-sama pernyataan dari Refli Harun, terus ada lagi 2 tadi itu. Semuanya mereka tidak terima pada dasarnya. Bahkan tadi mereka mengatakan bahwa peluang angket itu akan berjalan. Dari dulu ya, kurang lebih sudah mau 3 ke 4 bulan ini, isu tentang angket ini hampir tiap hari dibicarakan, tapi eksekusinya tidak ada sama sekali. Atau dengan kata lain, omong kosong. Karena tidak pernah dibuktikan. Cuman habis di dialog, habis di argumentasi, tetapi eksekusi pelaksanaannya tidak ada. Entahlah siapa yang salah di sini, partai politiknya ataukah para kuasa hukum ini. Saya kadang berpikir begini, bahwa yang namanya pesta demokrasi itu kalah menang barang biasa ya. Tetapi kalau kita tidak mampu untuk menerima kekalahan, ya lebih baik dari awal tidak usah ikut. Itu saja pemikiran simpel saya sebagai rakyat jelata yang tidak punya kepentingan dalam dunia politik ini. Karena di sisi lain, saya harus katakan bahwa semua yang mereka lakukan itu adalah soal kepentingan. Politik itu tidak bisa lari jauh-jauh dari kepentingan. Entah itu dari kubu 01, kubu 02 maupun kubu 03, semuanya demi kepentingan semata. Kalau tidak ada kepentingan, tidak mungkin ada perjuangan. Tidak ada yang gratis di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu yang perlu kita camkan. Ketika kita melihat para kuasa hukum dari pasangan Anies Muhaimin ini mengamuk, marah-marah, tidak terima, ya terserah mereka lah. Mungkin itu adalah pelampiasan mereka terhadap keputusan yang sudah diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi saya berharap bahwa mari kita menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu adalah warga negara yang mampu untuk menerima, yang mampu untuk mengikuti segala aturan yang sudah ditetapkan dalam bangsa ini. Dan warga negara yang baik adalah warga negara yang mau menghormati proses-proses hukum. Keputusan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari proses hukum yang memang sudah ditetapkan dalam aturan konstitusi. Tetapi ketika masih ada yang menolak, masih ada yang tidak terima, saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Entah sampai kapan mereka menolak ini, saya pun tidak tahu. Karena di sisi lain, kita menyaksikan bahwa Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar sudah mengucapkan selamat, sudah mengucapkan profisiat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, walaupun masih ada hal-hal yang tampaknya bahwa ucapan terima kasih itu hanya habis di mulut, tidak datang dari hati. Tapi ya begitulah. Karena perjuangan untuk menjadi seorang capres dan cawapres itu tidak gampang. Butuh modal yang banyak. Siapapun pasti akan sakit hati ketika sudah menghabiskan banyak uang, lalu pada akhirnya kalah.
Kekalahan itulah yang mereka tidak terima. Karena pada dasarnya ambisi mereka hanyalah menang, menang, dan menang. Mari sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, jadilah negarawan sejati. Ketika kita mengatakan bahwa pemilu di tahun 2024 ini banyaknya kecurangan, banyaknya manipulasi, pemilu ini sudah diatur secara terstruktur, sistematis dan masif, silakan saja itu dibuktikan. Kalau bukti-buktinya lengkap, otomatis itu menjadi pertimbangan yang matang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi percuma juga kalau Mahkamah Konstitusi seandainya dalam tanda kutip juga ada cawe-cawenya. Apa yang bisa kita harapkan? Kemarin saya juga mendengar pernyataan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah teater, adalah panggung. Entah itu panggung konstitusi, panggung demokrasi, ataupun panggung sandiwara, saya pun tidak tahu. Tetapi ya begitulah kualitas demokrasi kita saat ini. Dengan demikian, semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita semua, dan mari kita memulai kehidupan yang baru, memulai sesuatu yang baru, berjuang bersama-sama untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini. Karena saya berprinsip begini, orang-orang jikalau benar ya, kemenangan dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu diraih dengan cara yang curang, diraih dengan cara yang tidak masuk di akal, ataupun dengan cara-cara yang licik, tentu di suatu hari nanti mereka pasti akan menerima karmanya, cepat atau lambat. Karena itu adalah suara rakyat, suaranya kita dari bangsa Indonesia. Tetapi kalau ternyata dugaan-dugaan kita itu salah, dan ternyata Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah berada di jalan yang benar, ya sekalipun kita berkoar-koar, sekalipun kita berkomentar banyak, tetap Dewi Fortuna memang sudah ditakdirkan untuk berpihak kepada mereka. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.